Hello, Assalamualaikum class. Okay, for this video, I will try to explain about our material for this week. It's about simple past tense and present perfect. Last week we have discussed about simple present tense ya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas simple present tense kan. Jadi untuk kali ini Miss akan coba bantu menjelaskan mengenai simple past tense and present perfect. Ini Miss berikan video ini sebagai pengganti video conference kita ya. Semoga penjelasan yang disampaikan bisa dipahami juga. Oke, dan kalian juga tentu boleh tanya nanti kalau ada yang ditanyakan mengenai materinya. Oke, kita langsung aja. Next, for objectives-nya, jadi kita ada 2 tenses ya untuk kali ini, kita pelajari dari simple past tense and present perfect. Di sini Miss akan jelaskan juga bentuknya, fungsinya, dan juga nanti contoh kalimat seperti itu. Right. Sebelumnya kalian harus tahu dulu pertama, simple past itu apa sih? Jadi pertama, dia membicarakan atau tense ini, kita membicarakan bentuk waktu lagi ya, atau bentuk yang lampau. Past itu kan lampau, oke. Untuk kejadian atau yang sudah terjadi di masa lampau. Biasanya at a specific time. Nanti Miss berikan juga perbedaannya apa sih dengan present perfect gitu. Oke, untuk fokus dulu di simple past tense. Di sini formnya kalian untuk menggunakan simple past pastinya pakai verb kedua. Oke. Irregular verb ada regular verb kan. Kalau irregular verb itu biasanya kata kerjanya berubah sekali. Misalnya kayak bilang write kan, menulis. Kalau untuk simple past kalian menggunakan verb keduanya itu adalah wrote. Seperti itu. Jadi bukan write it atau apa ya. Tapi bentuknya berbeda. Itu regular. Kalau regular verb itu kalian untuk bentuk lampaunya ditambahkan ed. Seperti itu. Misalnya watch jadi watched. Tambah ed. Oke. Mbak ed di belakangnya. Untuknya regular verb. Certain time in the past. Jadi untuk simple past tense ini wajib ada waktunya atau keterangan waktu. Specific time ya. Misalnya 2 minutes ago. Ini wajib disampaikan juga untuk simple past. Karena dia merujuk pada waktu yang spesifik. Oke, lebih ditekankan ke waktunya. Certain event in the past. Contohnya, he went Canada last summer. Kapan? Tentu aja menggunakan went ya, bukan go. Karena ini lampau kan, jadi menggunakan verb kedua. Sini went. Tuh. Oke, dan ini adalah irregular verb tadi yang Miss bilang. Jadi dia berubah banget ya katanya. Dari go bentuk pertama dan bentuk keduanya adalah went. Artinya pergi kan. Kanada musim panas lalu. And signal words atau sini apa namanya adverb of time-nya bisa menggunakan yang lampau. Misalnya yesterday atau apa titik ago, misalnya 2 days ago, a week ago atau last bisa juga pakai last week, last month, gitu ya. Atau tahun berapa yang pasti udah lampau ya. The other day, yang pasti ini kasusnya sudah terjadi. Oke, jangan lupa keterangan waktunya harus lampau juga. Nah, ini Miss kasih tahu juga untuk bentuknya. Misalnya ini ada kata yesterday he walked to the train station. You used simple past. Jadi kita menggunakan walk-nya itu tambah ed. Ini regular verb ya, ditambahkan ed belakangnya dari verbnya. Oke, karena lampau kan, jadi pakai selalu verb kedua untuk simple past. Untuk mendeskripsikan kegiatan atau menggambarkan kegiatan di masa lampau. Oke, contohnya sini semua sama ya. Untuk subjek apapun bentuk lampaunya sama ditambah ed. Itu. Next. Untuk negatifnya, kalau kemarin simple present kan menggunakan do dan does ya. Tapi kalau untuk negative form di simple past hanya satu, did. Untuk subjek apapun, oke? Jadi menggunakan did not. Untuk negatifnya tinggal tambahkan not aja. Dan kalau sudah ada did di sini, verbnya kembali ke infinitive atau base verbnya. Jadi jangan bilang cleaned tambah ed lagi, no. Kalau bentuk positif kan seperti ini, I walked tambah ed kan. Tapi kalau bentuk negatifnya sudah ada did-nya kan, I did not. Itu boleh disingkat didn't gitu. Seperti ini disingkat. Nah, ini kata kerjanya balik lagi ke bentuk pertama. Oke, seandainya kalimat yang sebelumnya kalian mau jadikan bentuk negatif, I did not walk tanpa ed-nya lagi, tanpa ditulis ed-nya.
id-nya. Oke, seperti ini balik lagi ke verb pertama, tuh ya. Jadi boleh disingkat, boleh tidak. Untuk contracted form-nya adalah didn't. Oke, contoh yang salah ini. This morning I did not clean. Nah ini salah, nggak boleh ada id lagi karena bentuk lampaui sudah diwakilkan dengan did di sini. Jadi jangan disebut lagi id-nya. Itu yang salah. Tuh ya. Next, and question-nya tinggal dikedepankan saja did-nya. Oke, sekali lagi kalau udah ada did di sini jangan ditambah ed lagi atau diubah jadi irregular verb-nya ya. Jangan. Jadi balik lagi ke verb pertama. Did you close? Jangan closed lagi kecuali bentuk positif. You closed pakai ed kalau bentuk positif. Bentuk negatif dan bentuk interrogatif atau bentuk kalimat tanya itu sudah ada did, tidak perlu tambah id lagi. Jadi yang ini salah. Oke? Jadi seperti ini bentuk kalimatnya. Did ini untuk digunakan semua subjek bisa ya. Did I close? Did you close? Gitu. Jadi jangan bilang did I closed? No. Nggak boleh tambahkan d atau id lagi. Next to be-nya. Nah, sini kalau mau menggunakan yang nominal sentence, sebenarnya kalau yang sebelumnya kan adalah verbal sentence. Jadi diikuti kata kerja. Kalau nominal itu biasa diikuti kata sifat atau adjective atau adverb ya. Adjective atau adverb. I was, I were. Di sini ada was atau were. Nah, ini baru dibedakan menurut subjeknya ya. Kalau di present kita ada is, am, are kan. Tapi kalau di bentuk past kita ada was dan were. Oke? Jangan lupa, untuk was itu digunakan untuk subjek I, she, he, dan it. Oke? Kalau were bisa digunakan untuk subjek I, you, we, they. Oke? They were, we were, you were, I were. Betulnya untuk I itu paling sering digunakan pakai was ya, I was. Kalau I were itu untuk pengandaian biasanya. If I were you, I will study harder. Jadi untuk kalimat yang common sentence, you can use was, I was, apa ya. Oke, sini ada contohnya untuk kalimat positifnya. I was, you were, she, it, was, pakainya was, you, we, they, pakai were. Lalu bentuk kalimat negatif tinggal tambahkan not. Atau kalau mau disingkat bentuknya seperti wasn't, weren't, atau wasn't. Kalau bentuk kalimat tanya, was-nya dikedepankan saja. Oke? I was a student. I was not a student. Atau I wasn't a student. Was I a student? Gitu. Jadi bisa diikuti kata benda, kata sifat, dan kata keterangan ya, adverbs. Gitu. Untuk kalimat nominal. Next, nah untuk ungkapan waktunya, di sini simple past biasanya ada ungkapan waktunya kapan. Last night, boleh di depan, boleh di belakang ya. Last night I watched television. An action that started and finished at a specific time in the past. Jadi kegiatan ini sudah dimulai dan selesai di waktu lampau. Oke, jadi sudah nggak terjadi lagi sekarang. Last night, semalam artinya kan. Last week, minggu lalu. Last month, bulan lalu. Last year, tahun lalu. Ini yang lampau. Jadi kalian tambahkan last plus apa. Kalau ago di belakang ya, misalnya 10 minutes ago, 4 days ago. Oke, ago untuk di belakang. Jadi boleh kalian pakai last, boleh pakai ago. Last itu di depan, ago itu di belakang. Untuk bentuk waktunya. Misalnya I played football 3 days ago. Atau misalnya last 3 days, last-nya di depan ya. Last 3 days, nggak boleh pakai ago lagi. I played football. For example kayak gitu. Nah ini juga last night I watched television. Bisa juga pakai ago. I watched television yesterday atau one day ago. Oke. Misalnya kalau 1 hari yang lalu ya kan. We can say yesterday sebetulnya sih. Misalnya 2 hari yang lalu, 2 days ago. Gitu, kayak gini kan. 4 days ago, 3 weeks ago, a month ago. Oke. And yesterday juga paling sering digunakan. Next, series of completed action. Jadi, sini misalnya kamu ada kegiatan lebih dari satu. Today, I went to London, bought a camera, and then took some photographs. Ini semuanya kata kerjanya menggunakan past lampau ya. Jadi ini maksudnya sudah terjadi, sudah selesai di waktu lampau. Today, jadi hari ini, tapi bukan terjadi sekarang, tapi sudah selesai tadi kan. Tapi masih terjadi hari ini misalnya.
Oh tadi mungkin tadi pagi, ya pasti hari ini maksudnya. Saya pergi ke London, membeli kamera dan memoto beberapa foto saya. Oke, memoto gambar and then duration-nya. Nah, di sini bisa pakai duration for and all. Oke, for itu artinya selama, bukan untuk ya artinya. Dan all itu sepanjang bisa. Mark waited all morning sepanjang tadi pagi. Makanya sepanjang pagi hari tadi dia menunggu. Misalnya Sarah and David talked for 2 hours. Sarah and David berbicara selama 2 jam. Jadi talked ini bentuknya lampau. Ya. Nah, lanjut ke present perfect. Tadi kan simple past tense. Jadi untuk past tense dan present perfect itu hampir mirip ya. Cuman kalian harus bisa membedakan. Oke? Karena fungsinya pun berbeda sebetulnya. Jadi you form the present perfect by using have or has. Diikuti past participle atau bentuk verb ketiga. Okay? And you use it to stress the importance of a past event in the present. Biasanya kamu menggunakannya untuk menekankan kejadian yang penting di masa lampau yang ada hubungannya dengan masa sekarang. Oke, nanti Miss perjelas lagi perbedaannya antara simple past dan present perfect di sini. Nah, ini kalian harus perhatikan. What is present perfect? Oke. Nah, ini kan agak membingungkan ya. It is in fact in past tense, oke? Jadi kalau kalian lihat di sini, present perfect sini kan fungsinya describes an event, kejadian di masa lampau, past kan? But it does not describe exactly when it happened. Jadi untuk present perfect itu sudah selesai. Itu tidak describe exactly, tidak menggambarkan dengan jelas kapan terjadinya. Jadi lebih menekankan kegiatannya ya, atau kejadiannya daripada keterangan waktunya. Tidak seperti simple past tadi. Simple past kan juga menekankan keterangan waktunya, kapan misalnya. Tapi kalau present perfect itu tidak, does not describe exactly when, kapan itu terjadi. Ini contoh lainnya. Misalnya ini kan present, past, future. Jadi present perfect itu ada di sini, antara sampai sini. Oke? Jadi bisa saja diartikan ini baru terjadi loh, jadi belum lama. Udah selesai, tapi belum lama seperti itu. Oke? Jadi and the events or action in the past have an effect or connection with the present. Beda dengan past perfect. Nanti kapan-kapan Miss bantu jelaskan. Ini present, ke present saat ini. Perfect kan selesai atau sempurna ya. Jadi sudah selesai saat ini. Jadi masih ada hubungannya dengan present di sini ya. Next, formnya. Sini kita menggunakan have dan has. Oke? Untuk has hanya untuk subjek he, she, it. Jangan lupa. Selain itu pakai have. Are you with they? Pakai have. Gitu ya. Jangan sampai lupa. Untuk verbnya itu pakai past participle atau verb ketiga. Jadi bukan verb kedua lagi, tapi verb ketiga. Selalu. Untuk present perfect. Saya contoh, Dad, I have cleaned my bedroom. Can I go to the part? Saya telah selesai, diartikan gitu ya, sudah selesai atau setelah apa misalnya. Telah selesai membersihkan kamar saya misalnya contoh sini kan. I have cleaned, you have cleaned. Oke, pakai ed ya atau past participle bentuk ketiga. Kalau regular tambahkan ed atau d aja. Tapi kalau irregular biasanya berubah sama sekali kan. Misalnya eat, bentuk pertama makan kan eat, bentuk kedua ada eat, dan bentuk ketiga ada eaten. Jadi kalian pakai eaten kalau untuk bentuk ketiga dari sini. Misalnya I have eaten. Saya telah makan apa misalnya. Next. Nah, ini bentuk singkatnya ya. Jadi kalian bisa disingkat juga I've. I've di sini adalah I have. Oke, I have cleaned. Jadi selalu kalau ada have di sini diikuti adalah verb 3. Oke, artinya telah. Kalau have diikuti verb 3 sekali lagi artinya telah. Telah membersihkan misalnya. I have cleaned the room. Ruangan itu misalnya. You have cleaned. He has cleaned. She has cleaned. Gitu. It has cleaned.
Oke, boleh disingkat seperti ini. Itu ya. Kalau dia diikuti verb ketiga, dia masuk present perfect. Artinya telah apa. Negatifnya tinggal tambahkan not saja di sini setelah have ya. Boleh disingkat haven't atau have not atau bisa disingkat haven't. Haven't apostrophe T gitu ya. I have not cleaned. Saya belum, jadi artinya belum selesai, belum mengerjakan. I have not completed the homework misalnya. Saya belum mengumpulkan PR-nya atau tugasnya. Oke. Untuk kalimat tanyanya nanti ada ini masih kalimat negatif ya. Jadi bisa disingkat seperti ini atau kalian seperti ini. Nah, jadi bentuk singkatannya paling sering dipakai ini I haven't. Boleh juga I have not. Biasanya ini untuk menekankan not-nya kan, tidak atau belum. I have not cleaned. She's not clean, biasanya gitu. Oke? Boleh pakai singkatan ini, boleh yang seperti ini. Atau kalau tidak mau disingkat yang seperti ini. Nah, untuk kalimat tanya, have atau has-nya di depan ya. To subject and then past participle. Oke? Jadi, apakah kamu telah itu? Apakah kamu pernah atau telah mengunjungi Buckingham Palace? Nah, ini bentuk kalimat tanya yang kedua. Misalnya kamu mau selipkan WH question. Berarti di paling depan ya. Why have you done that? Kayak, what has she cooked for dinner? Kita kan bisa juga kalimat tanya, has she cooked for dinner? Oke, ya kan dikedepankan ini has-nya kan. Tapi kalau mau ditambahkan lagi, WH question, misalnya what, when, where, who, why, di depannya ya. What has she cooked for dinner? Jadi bisa WH question atau how, terus ada have atau has, terus subject, terus pakai past participle atau verb ketiga. Next, ada adverb-nya juga di sini. Di keterangannya ada adverb always, only, never, ever, still, just, already. Kalau kalian menambahkan adverb ini setelah have, bisa ya untuk kalimat positifnya. We have just arrived in London. Just, jadi kan artinya baru saja. Kita juga baru saja tiba di London, for example. I have only cleaned. Saya hanya, jadi boleh tambahkan setelah have. Untuk kalimat tanya, kan have-nya harus dikedepankan kan. Jadi kamu setelah subject. Have you ever visited London? Kamu sudah pernah mengunjungi London? Saya contoh segitu. Oke. Next, unspecific time. Nah, tadi kan sudah bilang kalau present perfect itu menjelaskan kegiatannya atau action-nya ya, menekankan ke action-nya daripada bentuk waktunya. Jadi bisa juga tidak spesifik waktunya. We can use the present perfect to describe new experience we have gained at an unspecific time in the past. I have learned to play the piano. Jadi kamu menjelaskan pengalaman baru yang telah kamu dapatkan pada waktu yang tidak spesifik di masa lampau ya. Jadi kamu sudah belajar main piano misalnya sih. Oh, saya pernah berada di London atau pernah pergi ke London misalnya contoh. Oke. Oh, dia pernah belajar komputer misalnya. Oke. Gitu. Change over time. Wah, bisa juga nih. We use the present perfect to describe change. Kalau ada perubahan. Wah, kamu sudah apa ya misalnya. Misalnya, wah bahasa Inggris kamu sudah improve ya, atau sudah lebih baik ya. Seperti itu. The video games have become very popular with young people. Perhatikan juga ya. Kayak tadi kan Miss bilang, have itu untuk subjek. I, you, we, they. Nah, misalnya bentuknya ini plural, video games, ada S sih. Kalian menggunakan have, bukan has ya, karena ini jamak. Jamak kan kalau dijadikan pronoun ini the they, seperti itu kan, they have. Video games have become. Become ini adalah verb ketiga, jangan salah, ada verb ketiga yang sama bentuknya kayak verb pertama. Oke, kan kalau verb pertama become seperti ini, verb kedua became pakai a ya, o-nya. Verb ketiga masuk become. Jadi ini bukan verb pertama ya, tapi verb ketiga. Tetap ikutin aturannya have plus verb 3 atau past participle.
Sama seperti, read, read juga sama, malah dia sama semua, read membaca ya, read, 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 itu tulisannya sama semua, jadi jangan sampai salah. "Oh ini verb pertama lagi Miss," enggak ini verb ketiga, kalian harus cek your dictionary, oke? Next duration-nya, nah di sini kalian harus perhatikan, we can use the present perfect to describe something that started in the past and has continued up until now, the present. Jadi the action or event is continuing, it is not finished, bisa juga. Misalnya kalian gunakan, kata-kata yang tidak bisa pakai continuous ya, dan yang minggu lalu Miss katakan juga misalnya love tidak bisa tambahkan ing. Ini non-continuous verb. Jadi kata kerja yang tidak bisa ditambahkan verb ing. Love, tak love, nggak bisa loving ya. Hate, hate aja, jangan hating. Want, itu hanya want. Oke, dan seterusnya. Dan bisa juga, dicampur dengan mixed verbs, misalnya ada have, atau yang lain seperti itu ya. Oke, misalnya ini ada for dan since. For itu artinya sekali lagi selama, oke, since artinya sejak. Oke, misalnya contoh sini, for plus period of time. He has loved her for several years. Jadi selama kapan? I have had. Nah, kalau kalian ketemu ada have, ada had, ini jangan bingung ya. Had ini adalah bentuk ketiga kan? Gitu. Have has, had, kan gitu. Bentuk ketiga tetap had. Jadi saya telah memiliki. I have had. Karena ini kan ada noun kata benda. Jadi kamu nggak boleh bilang I have this car. Itu beda tenses ya dong. Tapi kalau mau jadikan present perfect, kamu harus tambahkan had di sini. Verb ketiganya adalah had. Memiliki, oke, I have had, saya sudah memiliki mobil ini selama 2 minggu, seperti itu. She has worked at IBM for 2 months, oke. Since itu sejak, jadi spesifiknya kapan, titik waktunya kapan. Misalnya, he has loved her since 2007, oke. Jadi bedanya for dan since itu terletak dari time-nya ya. Untuk for, biasanya kalian hitung berapa lama, seperti itu. Atau, jumlahnya lah, kayak berapa tahun atau berapa lama waktunya. Tapi kalau since itu titik waktu tertentunya kapan? Misalnya titik waktu tertentunya tahun 2007. Bukan dihitung ya, tapi titik waktu tertentunya kapan, specific moment-nya kapan. Misalnya since August, bulan ini, since July, oke? Beda dengan for, selama 2 jam. Atau since 2 o'clock, saya telah menunggu kamu selama 2 jam dengan saya telah menunggu kamu sejak jam 2. Beda ya. Kalau selama 2 jam for 2 hours, kalau sejak jam 2 misalnya since 2 o'clock, since 2 PM misalnya. Sejak jam 2 siang. Oke? Jadi harus bedakan jumlahnya dan titik waktu tertentunya kapan. Oke? Nah, ini Miss berikan juga perbedaan terakhirnya nih. Present perfect dan simple past atau past simple sama aja. Jadi untuk present perfect ini unfinished action. Biasanya masih dilakukan atau baru selesai. Juga bisa ya. Nanti dibedakan juga present continuous. Present perfect continuous juga ada juga nanti. Tapi di sini kamu usahakan lebih menekankan keterangan atau kata kerjanya lah. I have worked at IBM for 3 years. I still work there. Jadi kalau kamu bilang I have worked, saya sudah kerja selama 3 tahun. Itu bisa jadi kamu masih bekerja sampai sekarang. Masih ada hubungan ya kan? Present perfect itu. Udah dimulai, udah dilakukan, oke, dan sampai sekarang masih. Masih ada hubungannya sampai saat ini. I still work there. Kalau past simple, ini yang sudah selesai. I worked kan. Kedua, ini bukan verb ketiga sekali, verb kedua. At IBM for 3 years. I no longer work there. Hati-hati dengan simple past. Jadi pertama, saya sudah kerja di IBM selama 3 tahun. Tapi kalau kamu pakai have worked, kamu masih kerja di sana. Tapi kalau kamu pakai simple past, itu kan betul-betul simple past itu yang sudah terjadi di masa lampau dan tidak ada hubungannya sama saat ini kan. Jadi sudah selesai. Jadi kalau kamu bilang I worked, bukan I have worked, berarti kamu sudah tidak kerja lagi di IBM. Seperti itu. Oke, saya kerja di IBM selama 3 tahun.
Tapi kalau kamu menggunakan ini, I no longer work there. Jadi kamu sudah tidak kerja lagi di sana. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, a finished action at an unspecific time with a connection to the present. Misalnya, please call an ambulance. I have broken my leg. Oke, waktunya tidak ditentukan. Untuk perbedaan yang kedua, present perfect tidak menekankan kapan terjadinya. Pasti kamu menekankan keterangan atau kata kerjanya ya, I have broken. Jadi kamu yang ditekankan adalah kata kerjanya. Misalnya, I have sent ketiga ya. I have sent, S-E-N-T kan, di email. Jadi kamu menekankan bahwa kamu sudah mengirim emailnya. Contoh, I have sent the email. Tapi kalau kamu menggunakan past simple atau simple past, ini kamu jelaskan kapan kejadiannya. I broke my leg yesterday. It was terrible. Kamu menekankan kapan ya kan, yesterday. Misalnya tadi Miss kasih contoh, I have sent the email. Saya sudah mengirimkan emailnya. Kalimat seperti itu ya cukup ya untuk present perfect. Kamu menekankan kamu telah mengirim email ya kan. Tapi kalau kamu menggunakan past simple, I sent. Gak boleh pakai have lagi kan untuk past simple. I sent bentuk kedua. Oke, I sent the email last night. Jadi kamu tekankan last night-nya di situ. Oh, saya udah kirim kok semalam. Semalam yang kamu tekankan. Nanti kamu gunakan past simple. Tapi kalau kamu ingin menekankan kamu sudah mengirimnya, gunakan present perfect. Present perfect tidak apa-apa pakai, tidak menggunakan keterangan waktu. Seperti itu ya. Oke? Bisa dipahami mudah-mudahan. Satu lagi perbedaannya. We use unfinished time expression this week, this month, in the last week. Oke, jadi kalau mau pakai keterangan waktu itu yang tidak unfinished time expression. Minggu ini, tapi tidak spesifik banget kan, minggu ini hari apa misalnya atau kapan. This month, tapi hari apanya tidak dijelaskan. In the last week, gitu. Oke. Tapi kalau simple past, we use finished yang sudah selesai lah. Kalau yang sebelumnya kan belum selesai ya, this week berarti belum selesai kan nanti minggu lalu, and the last week di akhir minggu ini misalnya. This month di bulan ini. Tapi kalau simple past, keterangan waktunya yang sudah selesai. Oh, yesterday, last month, 2 weeks ago, lebih lampau lagi kan daripada present perfect gitu. Oke, paham ya untuk keterangan waktunya? Jadi sekali lagi unfinished time itu kamu belum jelas misalnya this week, minggu ini belum selesai juga, unfinished time kan. Tapi kalau untuk yang pas itu finished time. Oke. Nah, ini untuk tugasnya kalian nanti coba belajar menjawab. Jadi kalian bisa pilih kata kerjanya diganti bentuk apakah bisa jadi bentuk past, simple past atau present perfect. Oke. Perhatikan keseluruhan kalimatnya, jangan sampai salah kalian dalam membuat kalimatnya atau menentukan kalimatnya. Contoh, nomor 1 Miss kasih contoh deh. Last night, I get my keys. I had to call my flatmate to let me in. Kira-kira pakai simple past atau present perfect number one? Good. Pakai simple past. Good. Karena ada last night kan. Tangan waktu yang finish time ya. Udah jelas. Last night, semalam. Jadi sudah terjadi pastinya. Dan udah selesai kan. Last night, kalau simple past pakai verb kedua. Atau bentuk lampaunya, lost. Diganti jadi L-O-S-T. Jadi T ya, diganti. I lost, kamu tinggal jawab ya L-O-S-T di sini. My keys, gitu. Oke? Dan kalau bentuk present perfect, dia harus ada have atau has kan, plus verb ketiga atau past participle. Kalau simple past, hanya verb kedua. Verbnya. Oke? Jadi nanti kalian hanya mengganti verbnya saja sini, 1 sampai 20. Oke? Coba ya, kalian jawab. Nanti Miss coba bantu untuk membenarkan kalau jawaban kalian salah. Okay, thank you and good luck for the exercise.